Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi PAT dan pembahasannya tentu saja dengan cara praktis yang bisa dilakukan. Ini adalah bagian pertama, jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena nanti ada bagian kedua dan bagian ketiganya. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal yang pertama, segitiga PQR itu siku-siku di Q. Rumus Pythagoras yang benar adalah, perhatikan baik-baik anak-anak, ini sudut P, berarti sisi di depan sudut P adalah P kecil. Ini adalah sudut R, maka sisi di depan sudut R adalah R kecil. Kemudian ini adalah sudut Q, maka sisi di depan sudut Q adalah Q kecil. Nah, pada segitiga PQR ini berlaku rumus Pythagoras. Sisi miring dikuadratkan, yaitu Q kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Ini bisa kita tulis menjadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi P kuadrat. Tiga persamaan ini adalah sama ya. Jadi yang persamaan yang kedua dan ketiga itu diturunkan dari rumus yang pertama. Masih ingat kan lagunya? Rumus Pythagoras, sisi miring kuadratnya sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, itu lagu Pythagorasnya. Oke? Sudah ingat? Sip. Lanjut ya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, segitiga PQR berikut siku-sikunya di P dengan QR adalah 10 cm dan sudut Q adalah 60 derajat. Berapakah panjang PQ? Ini mengenai perbandingan sisi-sisi pada sudut istimewa segitiga siku-siku. Kalian harus ingat yang ini, bahwa perbandingan sisi segitiga siku-siku di depan sudut istimewa adalah 30 derajat dibanding 60 derajat dibanding 90 derajat itu sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Diingat-ingat ya rumusnya ini ya. Kita ambil ya perbandingannya. PQ dibanding QR itu sama dengan X dibanding 10. Untuk PQ-nya adalah 1 karena PQ ini adalah sisi di depan sudut 30 derajat. Kemudian QR itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kita ambil 2. Jadi PQ dibanding QR itu adalah 1 dibanding 2 sama dengan panjang PQ adalah X, panjang QR adalah 10. Kita kalikan, pinggir dikalikan pinggir, itu sama dengan tengah dikalikan tengah.
pinggir dikalikan pinggir, 1 dikalikan 10 sama dengan 10 sama dengan 2 dikalikan X sama dengan 2X. Sehingga didapat X adalah sama dengan 5. Jadi panjang dari PH adalah 5 cm. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Carilah panjang dari PS. Kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk bisa mencari panjang PS, kita harus mencari dulu panjang PR. Dengan rumus Pythagoras, kita dapatkan bahwa PR itu sama dengan akar dari PH kuadrat ditambah QR kuadrat. Jadi sama dengan akar dari PH adalah 12 kuadrat ditambah QR-nya 9 kuadrat. Jadi sama dengan akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225. Jadi PR itu sama dengan 15 cm. Untuk mencari PS, kita gunakan segitiga PRS. Siku-sikunya di R, sehingga kita dapatkan bahwa PS itu sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah RS kuadrat. Sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 225 ditambah 64. Jadi sama dengan akar 289. Didapatkan 17 cm. Jadi ketemu sudah, untuk PS-nya adalah 17 cm. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal yang keempat. Diketahui balok dengan ukuran panjang adalah 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi adalah 4 cm. Maka panjang diagonal ruangnya adalah berapa sentimeter? Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita gunakan saja rumus praktisnya. Untuk panjang diagonal ruang balok adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 100 ditambah 64 ditambah 16. Sama dengan akar 180. Nah, akar 180 ini kita ubah ke dalam perkalian akar yang bisa ditarik akarnya dengan bulat. 180 itu sama dengan 36 kali 5. Jadi akar 36 itu adalah 6, sehingga hasilnya adalah 6 akar 5. Begitu. Jadi panjang diagonal ruang balok adalah 6 akar 5 cm. Asik. Ketemu dengan cepat karena kita menggunakan cara praktisnya. Lanjut ya. Soal yang kelima. Yang merupakan segitiga siku-siku dari ukuran sisi segitiga berikut adalah A. 6, 8, 10, B. 5, 12, 15, C. 9, 12, 13, D. 7, 8, 14. Yang mana nih ya?
Wah, harus menghitung ini, nggak bisa main tebak-tebakan. Sisi-sisi suatu segitiga akan membentuk segitiga siku-siku jika kuadrat dari sisi yang terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Kita coba menghitungnya. Untuk 6, 8, 10 yang terpanjang itu 10. Jadi 10 kuadrat sama dengan 100. Kita kuadratkan dulu ya. Kemudian sisi yang lain dikuadratkan, kemudian dijumlah. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. 100 sama dengan 100, berarti segitiga dengan ukuran 6, 8, 10 adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga yang lain, segitiga apa ini ya? Kita cek ya, biar nanti kalau ada soal yang lain kalian bisa mengerjakan. Untuk sisi 5, 12, 15, yang 15 kita kuadratkan dulu karena yang 15 sisi yang terpanjang. 15 kuadrat sama dengan 225. Sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlah. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Oh, ternyata 225 yakni dari 15 kuadrat itu lebih besar dari kuadrat sisi yang lain dan dijumlahkan. Jadi 225 lebih dari 169. Berarti segitiga dengan sisi 5, 12, dan 15 adalah segitiga tumpul. Kalau yang C gimana ya? Kita coba saja hitung. 13 kuadrat sama dengan 169. Kemudian 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 tambah 144. Hasilnya adalah 225. 169 lebih kecil atau kurang dari 225. Kalau demikian, segitiga dengan sisi 9, 12, 13 adalah segitiga lancip. Yang terakhir untuk segitiga dengan sisi 7, 8, 14. Yang terpanjang 14 kita kuadratkan dulu. 14 kuadrat sama dengan 196. Sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlah. 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 49 ditambah 64 sama dengan 113. Ternyata 196 lebih dari 113. Sehingga segitiga dengan sisi 7, 8, 14 adalah segitiga tumpul. Jadi segitiga dengan ukuran sisi 6, 8, 10 ini yang merupakan segitiga siku-siku. Paham kan anak-anak? Iya. Lanjut ya. Soal yang ke-6. Yang merupakan tigaan Pythagoras adalah 3, 4, 5, 6, 8, 12, 7, 8, 15, 5, 12, 13. Yang mana ini ya? Kita harus menghitung, mau nggak mau harus menghitung. Rumus tigaan atau triple Pythagoras adalah kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan kuadrat sisi lain kemudian dijumlahkan. Jadi ini sisi yang terpanjang adalah 5 kuadrat sama dengan 25.
Sisi yang lain kita lihat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Ketemunya adalah 25. Oh, cocok nih. 5 kuadrat ternyata sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 3, 4, 5 adalah tigaan Pythagoras. Coba kita cek untuk yang kedua. 6, 8, 12. Yang terpanjang 12. 12 kuadrat sama dengan 144. Sisi yang lain 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Hasilnya adalah 100. 12 kuadrat ternyata tidak sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 6, 8, 12 bukan tigaan Pythagoras. Sekarang kita lihat untuk yang ketiga. 15 kuadrat sama dengan 225. 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 49 ditambah 64. Ketemunya adalah 113. 15 kuadrat tidak sama dengan 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 7, 8, 15 bukan tigaan Pythagoras. Yang keempat 5, 12, 13. Yang terpanjang adalah 13. 13 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Ternyata 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti 5, 12, 13 adalah tigaan Pythagoras. Jadi dari keempat yang disajikan ini, yang merupakan tigaan Pythagoras adalah yang pertama dan yang keempat. Paham kan anak-anak? Iyalah, kalian kan anak-anak yang rajin dan anak-anak yang baik. Jadi pasti suka belajar dan suka mengikuti channel saya sehingga kecil soal seperti ini ya kan. Lanjut ya. Soal yang ke-7. Segitiga PQR berikut siku-siku di P dengan QR adalah 10 cm dan sudut Q sama dengan 45 derajat. Berapakah panjang PQ? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Ini saya buat segitiganya sengaja dengan ukuran yang sama, yaitu untuk sisi miringnya 10 cm. Tetapi sudut-sudut istimewanya adalah 45 derajat dan 90 derajat. Karena segitiga ini sudutnya 45 derajat, pada sudut R dan sudut Q, maka segitiga PQR ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian untuk perbandingan sisi segitiga siku-siku di depan sudut istimewa untuk sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat adalah 45 derajat dibanding 45 derajat dibanding 90 derajat sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Sehingga untuk PQ dibanding QR itu sama dengan X dibanding 10. Untuk PQ dan QR-nya adalah 1 berbanding akar 2. Sama dengan X dibanding 10. Kita kalikan
untuk pinggir dikalikan pinggir dan tengah dikalikan tengah. Pinggir dikalikan pinggir 1 dikalikan 10 itu sama dengan 10. Untuk tengah dikalikan tengah, akar 2 dikalikan X sama dengan akar 2X. Kedua ruas kita kalikan dengan akar 2 ya, biar hilang untuk bentuk akarnya. Sehingga sama dengan 10 akar 2 itu sama dengan 2X, karena akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2. Ketemu sudah. Untuk X-nya adalah 10 dibagi 2, 5 akar 2 X-nya. Jadi untuk panjang dari PH adalah sama dengan 5 akar 2 cm. Gampang toh? Iya, gampang. Lanjut ya. Soal yang ke-8. Belah ketupat PQRS mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 32 cm. Berapakah panjang sisi belah ketupat PQRS tersebut? Kita akan kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita gambar dulu untuk belah ketupat PQRS-nya. Satu diagonal panjangnya 24 cm. Jadi misalkan O adalah titik potong kedua diagonal, maka PO adalah 12 cm. Kemudian OH adalah setengah diagonal yang kedua, 16 cm. Kita bisa selesaikan ini dengan rumus Pythagoras. Pada segitiga POH berlaku rumus PH kuadrat sama dengan PO kuadrat ditambah OH kuadrat. Jadi sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan 400. Sehingga PH adalah sama dengan akar 400 sama dengan 20. Ketemu sudah. Panjang sisi belah ketupat PQRS adalah 20 cm. Oh, gampang banget. Lanjut ya. Soal yang ke-9. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada sebuah tiang. Jarak ujung tangga di lantai dengan tiang adalah 6 meter. Berapakah tinggi ujung tangga bagian atas dengan lantai? Kita akan kerjakan bersama-sama ya nak ya. Dengan rumus Pythagoras, maka jarak ujung tangga bagian atas dengan lantai adalah bisa dicari dengan cara sebagai berikut. Tinggi kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 100 dikurangi 36. Jadi T kuadrat sama dengan 64. Sehingga T-nya adalah akar 64 sama dengan 8. Jadi jarak ujung tangga bagian atas dengan lantai adalah 8 meter. Ketemu. Soal ke-10. Segitiga ABC siku-siku di B. Hitunglah T. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kalian perhatikan baik-baik segitiga ini. ABC siku-sikunya di B, panjang AC 13 cm, panjang BC adalah 5 cm, panjang AB adalah 12 cm, yang ditanyakan adalah T. T ini merupakan tinggi dari segitiga ABC. Kita bisa mencari T
T ini dengan cara praktis menggunakan prinsip luas segitiga, yakni R dikalikan T sama dengan X dikalikan Y. Itu cara praktisnya ya nak ya. R-nya adalah 13, T-nya kita mau cari, X-nya adalah 5, dan Y-nya adalah 12. Sehingga kita dapatkan 13T sama dengan 5 kali 12. 5 kali 12 adalah 60 ya nak ya. Sehingga T-nya adalah 60 dibagi 13. T-nya kita dapatkan 4,6. Jadi panjang T adalah 4,6 cm. Gampang banget. Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang prediksi soal PAT kelas 8 dan pembahasannya bagian 2. Tentu saja ada banyak cara praktis yang akan dibagikan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video pembelajaran yang baru. Tekan juga video-video di samping ini karena di sana sangat banyak cara praktis yang dibagikan yang itu berguna untuk kalian menguasai materi dan menyelesaikan soal-soal. Oke, ketemu lagi besok ya. Jangan sampai ketinggalan, nggak ada kalian tuh nggak rame. Bye-bye.